Assalamualaikum teman-teman. Sekarang aku akan membahas tentang penting gak sih pemberian susu formula terhadap anak yang sudah disapi. Nah, seperti kita tahu sendiri ya, penyapihan itu beda-beda. Jadi tergantung dari kesibukan si ibunya. Ada ibu yang sibuk bekerja sehingga penyapihannya itu lebih dini. Adapun yang full sampai 2 tahun gitu. Nah, sekarang setelah lepas nih dari ASI yang 2 tahun itu, apakah perlu ada support untuk mengganti atau sebagai pendampingan? Nah, kita akan bahas satu-satu ya, apa sih keuntungan dan kekurangannya gitu kalau misalnya memakai support dan tidak memakai support gitu. Jadi flashback lagi, kemarin aku pernah lihat status updatean gitu di media sosial yang menyuarakan untuk tidak menggunakan support sama sekali gitu. Nah, kalau pendapat saya sebagai bidan, ya saya tidak bisa saklek karena anak itu keadaannya berbeda-beda juga. Jadi ada anak yang kurus yang membutuhkan support sebagai pendampingan untuk catch up bebeknya, ya itu gak ada salahnya gitu. Tapi sebenarnya memang nutrisi yang ada pada makanan, kalau misalnya itu setiap harinya itu ada protein, ada kalsiumnya, terus ada mineral atau vitamin yang lainnya menyertai dan komplit dalam satu makanan tersebut, yaitu nggak apa-apa nggak pakai susu formula. Tapi masalahnya gimana kalau misalnya sehari-harinya cuman adanya cuman satu, cuman nasinya aja gitu, misalnya telur aja, atau misalnya dagingnya aja, atau sayurnya aja gitu. Nah itu bagaimana gitu. Nah dikembalikan lagi, jadi kalau sebisa mungkin yang bergizi itu nggak harus mahal kayak gitu. Jadi kita bisa beli yang murah-murah yang sekiranya itu bisa sayuran yang 5.000, 3.000 itu dapat banyak kayak gitu, itu nggak masalah. Jadi bukan dari berapa harganya, cuman dari kandungannya itu bagus atau enggak. Jadi di sini ditekankan untuk ibu yang sudah memiliki anak harus pintar juga mau browsing, mau apapun itu, ngecek kandungannya, kandungan gizi dari sayuran atau misalnya makanan yang kita santap itu. Jadi harus mulai mengukur di situ. Nah, balik lagi, kalau misalnya dirasa di makanan itu udah bagus, ya nggak apa-apa nggak pakai support gitu. Tapi kalau misalnya dirasa kurang, ya oke pakai support dengan catatan. Jadi kita juga harus menerapkan aturan gitu. Nah, aturannya gimana? Yang maksimal menurut dokter spesialis anak. Jadi penggunaan susu formula itu paling 2 kali sehari, pagi sama malam aja gitu. Nah, gimana caranya nih biar anak kita itu nggak ketagihan gitu. Jadi kita juga harus menerapkan kedisiplinan ke anak tersebut gitu. Terus ini ada beberapa penelitian yang memang menyatakan bahwa susu formula itu bukan susu yang steril. Itu benar banget. Jadi artinya di situ masih mungkin mikroorganisme tumbuh di si susu bubuk itu tadi. Nah terus bagaimana dong gitu? Apa itu baik ke tubuh si anak? Nah kita sampai sekarang itu nggak ada tuh yang membuktikan bahwa ternyata bakterinya bikin sakit atau kayak gimana, kita kan belum tahu tuh gitu kan. Tapi memang ada pengalaman yang di-share di media sosial bahwa si susu bubuk itu disimpan dengan airnya dan disimpan berapa lama, ternyata keluar mikroorganisme yang lain lah gitu. Nah jadi ya itu kembalikan lagi gitu, memang seperti itu adanya. Dan kalau misalnya pun mau pakai susu, boleh nggak pakai susu bubuk. Jadi misalnya susu UHT atau susu steril gitu kan. Nah itu masih bisa dipakai kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak yang saklek nggak boleh pakai support gitu. Jadi boleh pakai support karena kenapa? Dalam kandungan susu itu ternyata kalsiumnya paling tinggi. Jadi ya pakai alternatif yang lain, bukan menghentikan atau mengkat, nggak boleh sama sekali pakai support gitu. Terus di sini jadi kesimpulannya yang tadi. Memang yang pertama itu harus diperhatikan dari segi makanannya, apakah sudah cukup atau belum. Kalau misalnya dirasa belum, oke nggak apa-apa pakai support. Tapi tadi dilihat ada penelitian yang menyatakan bahwa si support ini mengandung mikroorganisme. Jadi kan takut juga kita mau pakainya. Oke, kita pakai alternatif lain. Jadi selain support kita pakai yang UHT atau misalnya susu steril kayak gitu kan. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya kita mengumpulkan untuk tidak sama sekali menggunakan support, itu sebaiknya hati-hati. Jadi banyak juga anak yang membutuhkan support sebagai pendampingan gitu. Nah, jadi di sini saya tekankan lagi untuk ibu-ibu di sana, ketika mencerna informasi, itu harus dipikir dulu, harus dilihat dulu risetnya seperti apa, baru nanti diterapkan ke anak kalian. Jadi kalian nggak salah untuk melangkah atau mengambil keputusan seperti itu. Jadi sekarang nih videonya cukup sekian aja, semoga bermanfaat. Oke, semangat dan selalu cerdas untuk